Selama perjalanan manusia, dalam hal ini ketika kita berbicara tentang sistem pemerintahan, maka setidaknya ada 4 tipologi sistem pemerintahan secara garis besar. Yang pertama, pemerintahan yang sekuler dan sentralistik. Misalnya dalam sistem pemerintahan monarki, yaitu sistem kerajaan, otoritarianisme atau diktator, dan juga tirani. Yang saat ini juga masih eksis, misalnya seperti yang ada di Cina dan sistem-sistem kerajaan di negara-negara seperti Arab Saudi, termasuk pula Inggris. Yang kedua adalah religius dan sentralistik. Jadi legitimasinya atau nilai-nilainya religius, substansinya religius, walaupun prosedural pemerintahannya atau cara meraih kekuasaan, mempertahankan dan menjalankan kekuasaan itu digunakan secara sentralistik. Misalnya periode kenabian atau imamah dan khilafah. Semuanya itu kan berjalan secara sentralistik, yaitu mengarah kepada satu orang saja. Berbeda misalnya dengan tipologi yang ketiga, yaitu sekular dan desentralistik. Misalnya yang kita adopsi sekarang ini di mayoritas negara-negara seluruh dunia. Kalau teman-teman misalnya baca buku Gelombang Demokrasi Ketiganya Samuel P. Huntington, memang negara-negara sekarang lebih banyak mengadopsi demokrasi. Walaupun demokrasi yang kita sebut ini adalah demokrasi yang sifatnya sekuler atau tidak memerhatikan nilai-nilai religius. Sehingga penting kiranya untuk kita melompat ke dalam tipologi yang keempat, yaitu sistem pemerintahan yang legitimasinya atau nilai-nilainya, substansinya religius, dan prosedur cara meraih, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan itu desentralistik. Nilai yang kemudian kita sebut sebagai demokrasi religius. Nah, apa sebenarnya demokrasi religius itu? Izinkan saya membagi dulu makna dari demokrasi dan makna dari agama. Secara garis besar, kedua terminologi itu juga terbagi dua. Yang pertama, demokrasi maksimalis. Demokrasi maksimalis itu artinya unsur privat dan publik itu kedua-duanya harus bebas sebebas-bebasnya. Dengan kata lain, cara menjalankan pemerintahan atau cara kehidupan sosial itu lebih kepada ke arah liberalisme. Yang privat, yang publik, semuanya harus bebas. Yang kedua, demokrasi yang minimalis, bukannya maksimalis tapi minimalis, yaitu unsur privat itu bebas. Setiap urusan personal kita harus bebas sebebas-bebasnya, tetapi jika berbicara pada ranah publik maka harus didelegasikan. Misalnya tentang keadilan sosial, sistem pemerintahan, urusan kenegaraan, semuanya itu harus didelegasikan kepada wakil-wakil kita, baik itu di legislatif maupun eksekutif. Itulah demokrasi minimalis. Sementara agama maksimalis di sisi seberangnya adalah agama yang baik itu ranah privat dan publiknya selalu ada peran agama atau peran sesuatu yang sifatnya transenden. Nah, berbeda dengan agama yang dipersepsi sebagai agama minimalis, yaitu peran agama itu hanya dipinggirkan ke ranah privat. Di ranah publik, agama itu tidak diberikan tempat. Pengertian agama minimalis ini justru terjerembab kepada sekularisme. Maka, jika kita berbicara demokrasi religius atau demokrasi agama, maka ia adalah kombinasi antara demokrasi minimalis dan agama maksimalis. Bahwa sektor publik seperti keadilan sosial, kepemimpinan, kesetaraan, terdapat perintah agama atau terdapat peran agama agar sektor tersebut berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama. Terdapat banyak kritik terhadap demokrasi religius, baik itu dari kalangan internal maupun kalangan eksternal. Misalnya dalam kalangan eksternal atau kaum orientalis itu menyebut bahwa demokrasi religius itu sifatnya paradoksal atau bahkan kontradiksi. Karena ada dikotomi antara daulah Tuhan di satu sisi dan daulah manusia atau daulah rakyat di sisi lain. Yang mana nih yang harus kita dengarkan, Tuhan atau manusia? Itulah pendapat dari kalangan orientalis atau pihak eksternal. Sementara kritik juga datang dari tubuh umat Islam sendiri atau kritik internal, yaitu yang menyatakan bahwa faqih atau ulama yang menjalankan demokrasi itu tidak kompeten karena antara Islam dan demokrasi itu tidak kompatibel sama sekali. Baik itu kalangan Islam liberal maupun Islam yang konservatif. Nah, sehingga demokrasi religius harus kita pahami sebagai demokrasi yang secara prosedural berdaulah dari rakyat, namun secara substansi itu daulahnya atau nilai-nilainya itu berasal dari Tuhan. Yang dimaksud dengan prosedural adalah
baik itu cara meraih, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan. Sementara yang dimaksud dengan substantif adalah nilai-nilai yang mendasari atau fundamen yang mendasari dari cara meraih, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan tersebut. Nah, adapun komponen demokrasi religius, misalnya kalau kita mengambil dari unsur-unsur demokrasi atau esensi demokrasi, baik itu pendapat George Sorensen dalam Demokrasi dan Demokratisasi, maupun slogan dari kemerdekaan Prancis, yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité, yang artinya persaudaraan, kemerdekaan, dan kesetaraan. Kemerdekaan di dalam demokrasi religius itu tiada sesembahan kecuali kepada Allah. Artinya seluruh manusia itu merdeka atas dirinya masing-masing dan tidak pernah bisa dipengaruhi atau diintervensi oleh pengaruh individu atau makhluk lainnya. Dia hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam konteks persaudaraan, mereka yang bukan saudaramu dalam iman, kata Sayyidina Ali, adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan yang terakhir tentang kesetaraan, bahwa demokrasi religius itu menjunjung persamaan derajat. Jadi tidak ada lagi derajat atas atau berdasar dari suku, kasta, ras, gender, kelas ekonomi, dan kelas sosial, kecuali ketakwaan kepada Tuhan. Jadi derajat dalam demokrasi religius itu diukur dari jenjang ketakwaannya. Sejauh mana dia dapat mengendalikan diri dari apa yang dilarang oleh Tuhan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adapun relasi antara demokrasi religius dan kedaulatan bangsa, bahwa demokrasi religius tentunya menolak segala praktik chauvinism atau fasisme di sisi yang lain. Chauvinisme yang dimaksud di sini adalah merasa bahwa golongan atau bangsanya adalah golongan atau bangsa yang terbaik karena itu adalah golongan dan bangsanya. Begitupun dengan fasisme, yaitu sebuah paham yang menyatakan bahwa ras yang satu lebih unggul dibandingkan ras yang lain. Di dalam demokrasi religius pula, pemimpin yang terpilih dalam demokrasi religius harus menyatukan bangsa, bukan justru mencerai-beraikan, apalagi menjajah bangsanya sendiri. Misalnya kita melihat banyak orang yang naik langgeng ke dalam pemerintahan atau kekuasaan, tetapi ketika dia berkuasa, dia justru mencerai-beraikan rakyatnya ke dalam politik segregasi, apakah itu cebong kampret dan sebagainya. Ini kan tanggung jawab dari pemimpin. Dan hasilnya setelah mereka melakukan segregasi tersebut, akhirnya mereka satu jua gitu. Jadi ini agak kontradiksi juga dalam demokrasi kita di Indonesia. Selain itu, pemimpin juga harus memastikan kedaulatan bangsa atas penjajahan dari bangsa lain maupun menjajah bangsa lain. Inilah yang kemudian disebut sebagai kompatibilitas demokrasi religius dengan kedaulatan bangsa. Nah, kriteria dari demokrasi religius itu pertama, calon pemimpinnya haruslah orang yang memiliki rekam jejak ketakwaan yang substansi bukan formal. Walaupun kita pahami bahwa di dalam seluruh momentum suksesi kepemimpinan di Indonesia juga memiliki syarat ketakwaan. Tetapi yang perlu kita kritisi di sini bahwa ketakwaan tidak dimaknai hanya sekedar formalitas belaka. Misalnya dia Islam KTP, dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau sebagainya. Tetapi lebih kepada ketakwaan yang sifatnya substansi. Nah, yang kedua, prasyarat atau kriteria dari demokrasi religius ketika seseorang itu berada pada derajat ketakwaan yang berdiri di atas akumulasi pengetahuan, yaitu aspek teori dan keadilan dalam aspek praktik. Ini sejalan misalnya dengan gagasan Imam Khomeini dalam buku Pemerintahan Islam. Di situ disebutkan bahwa syarat dari kepemimpinan dalam Islam adalah kecerdasan, dalam hal ini teori, dan yang kedua, keadilan dalam hal ini praktik. Nah, adapun syarat ketiga dari demokrasi religius adalah lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu atau pemilihan umum harus diisi oleh tokoh-tokoh yang bertakwa pula. Jadi agak lucu juga jika kita mau memilih pemimpin yang religius dalam suatu tatanan religius tetapi penyelenggaranya tidak religius. Maka akan terjadi konflik of interest di dalam tubuh lembaga penyelenggara tersebut. Dan syarat yang terakhir dari kriteria pemimpin demokrasi religius adalah pemilih dalam demokrasi religius adalah masyarakat yang religius atau masyarakat yang bertakwa. Atau setidak-tidaknya mayoritas masyarakatnya bertakwa. Dalam hal ini 50% plus 1. Nah, itu dapat dilihat dari rekam jejak masyarakat tersebut. Apakah mereka lebih afirmatif terhadap seluruh perilaku KKN dan sebagainya. Atau justru mereka memang cenderung mengkritisi seluruh praktik-praktik manipulatif dalam pemilihan. Nah, maka demokrasi religius hanya dapat terrealisir pada suatu tatanan masyarakat yang religius.
Nah, terakhir izinkan saya mengutip atsar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ketika ia ditanya oleh salah satu umatnya atau rakyatnya ketika Sayyidina Ali sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin dari umat Islam, yaitu Khalifah keempat. Suatu waktu ketika kalangan Arab Badui bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa dalam pemerintahanmu ini kacau balau sementara dalam pemerintahan Nabi Muhammad SAW itu adil makmur?" Maka jawaban singkat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu adalah, karena masyarakat saat Rasul memimpin adalah saya dan masyarakat ketika saya memimpin adalah kau. Itu artinya bahwa salah satu prasyarat formal dari sebuah tatanan masyarakat yang religius adalah masyarakat itu sendiri. Mari mereligiuskan masyarakat dan memasyarakatkan religiusitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.